Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini akan kembali mengenai video dari Luis Prasetyo yang judul Bocor ke Publik, Amukan Pak RT Sebelum Diciduk. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kan komentar guys. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing dihormati. Enak aja kamu pada gagah kamu. Ini lo ngontrak. Ini di mana? Ngontrak nggak? Ayo, berangkat mana? Adik saya. Nah, dengarkan kata Pak RT. Jadi dia sudah mengasih contoh ya, bagaimana dia menghargai ya orang-orang teman-teman kita yang mahasiswa Kristen ini. Dimana ketika dia sudah kasih contoh, ketika dia mau ibadah yang rame-rame ya, ibadahnya ya ini nggak ngurang-ngurang makan dia. Jadi ibadah kayak sholat jamaah itu dia lakukan di masjid, nggak di rumah guys. Yang ibadahnya dia itu cukup ada bising-bising sedikit lah, ada berjamaah itu dilakukan di masjid. Dia sudah ngasih contoh sebagai ketua RT. Tapi sayangnya contohnya itu tidak diikuti oleh mahasiswa Kristen ini. Mereka berlaku seenaknya guys. Itulah ini Pak. Jadi kan betul kalau dikata Pak RT ini. Saya tidak membela, saya tidak membela kekerasannya ya. Itu salah, itu pas salah. Itu saya tidak membela kekerasannya. Saya hanya membela akomodasi yang diberikan PRT bahwa sudah tepat kalau dia tuh menegur itu sudah tepat. Karena dia sudah memberi contoh dulu bahwa kalau dia itu ibadah dia ke masjid, ya jemaah. Kalau sendiri lain soal. Nah, kan tidak dilarang ketika Anda ibadah di rumah sendiri atau dengan keluarga, asal tidak mengundang keramaian gitu guys. Nah, untuk mengundang keramaian tentu ada izin. Nah, kalau di gereja nggak boleh izin, kenapa? Udah memang tempatnya, udah ada izin yang meliputi, itu namanya izin menikah bangunan. Itu sudah mencukupi. Izin menikah bangunan adalah izin untuk melakukan ibadah di tempat itu. Dia nggak perlu lagi izin lain. Tapi khusus rumah itu kan tidak ada izin, IMB-nya bukan untuk ibadah. Ya. Makanya harus ada izin untuk keramaian seperti itu. Itu loh guys, logika berikutnya. Gimana? Kamu mau dari mana? Udah balik. Orang urusan sama adik udah balik. Balik bro. Balik. Udah pulang. Balik. Pulang. Bang lu kalau itu. Jadi begini loh, mereka ini sudah melakukannya berulang-ulang dan ini sudah ditegur berkali-kali sampai katanya menimbulkan kerisauan. Gini loh, apa salahnya Anda ngalah ya? Ingat loh, kita tidak boleh berkonflik dengan warga untuk hal yang tidak warga setujui. Meskipun Anda tidak kriminal, ingat ya. Anda tidak melakukan hal kriminal, oke kita katakan ibadah itu baik. Tapi itu baik bagi Anda, tidak baik bagi yang lain. Karena berbeda keyakinan. Gitu loh. Jadi gini, kita coba ambil contoh ekstrem ya. Kita ambil contoh yang ekstrem misalnya, yang sama-sama ibadah. Contoh, ada umat penyembah sapi. Ibadah dekat Anda, lingkungan Anda. Apa yang terjadi? Maksud saya itulah kenapa saya bandingkan dengan yang ekstrem. Biar Anda paham. Mungkin kalau cuma sekedar menyembah manusia yang di agama Kristen kita tahu mereka menyembah manusia bernama Yesus, itu belum ekstrem sehingga tentu belum tahu bedanya. Maksud esensi yang ngerti Anda. Makanya coba kita ambil yang ekstrem. Yang mana ada orang penyembah setan misalnya, atau ada kurang setuju, oke lah, orang penyembah sesuatu yang lain, misalnya dewa atau misalnya nyembah sapi. Nah, bagi Anda itu, bagi kita ya, yang itu adalah mengganggu. Kenapa menyembah sapi gitu? Kenapa menyembah setan misalnya? Intinya adalah hal-hal yang bertentangan dengan kepercayaan warga, ya itu tidak boleh dilakukan dengan serampangan, harus diatur guys.
Makanya ada tempatnya, masjid, gereja. Sehingga kalau Anda melakukan itu di tempatnya, siapa yang mau protes? Udah ada izin tentunya. Kecuali kalau bangunan itu didirikan tanpa izin, kayak gereja ilegal itu kan izin oke lah. Mereka kata bahwa ada izin dari pemerintah setempat loh. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa izin yang terutama adalah bukan dari pemerintah setempat, tapi dari warga sekitar. Tidak peduli ada izin dari pemerintah, kalau warganya izinnya udah aman itu. Jadi Anda tuh jangan lompat ya, ingat ya. Izin tertinggi adalah bukan izin pemerintah. Pemerintah tuh hanya ngasih cap saja. Izin tertinggi adalah dari warga sekitar, lingkungan sekitar. Itu izin tertinggi. Karena pemerintah pun tidak bisa memberi izin kalau warga sekitar nggak setuju, guys. Itu berbahaya. Nah, makanya intinya adalah, ya kita harus guyup hidup masyarakat tuh jangan seperti ada hidup di hutan yang bebas itu enggak. Ada kebebasan tapi diatur. Nah, itu makanya ada tempat ibadah kita nama gereja, masjid. Itu namanya bentuk pengaturan. Kok tidak untuk apa ada gereja dan masjid? Itu lagi lebih kita, guys. Udah, ya nggak mau ada itu kan pulang aja bubar dulu ya. Iya, bubar dulu udah di depan. Apa urusan di sini? Disuruh bubar kenapa nggak bubar gitu loh? Apa salahnya? Saya udah bilang mengalah tuh kan berarti kalah. Ya, Anda tuh justru harus mengambil simpati warga gitu loh. Ya, Anda tuh harus kooperatif dengan warga. Ya, karena Anda bukan tinggal di hutan, Anda tinggal berlingkungan bermasyarakat. Gitu loh. Memang Anda tidak melakukan kriminal, tapi Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan warga lainnya. Nah, itu karena ini bukan ngomong tadi, karena agama ini guys masalah spesifik, bukan masalah kebersamaan. Kalau Anda misalkan adakan acara misalnya yang bisa dinikmati warga, yang sama-sama semuanya itu balik gini loh, misalnya semua warga tuh percaya bahwa olahraga tuh baik. Nah, Anda laksanakan kegiatan olahraga rumah Anda silakan. Karena tidak ada yang tidak percaya olahraga tuh baik, guys. Atau nggak baik, nggak ada. Tapi kalau masalah agama itu kan nggak semua orang percaya bahwa itu benar, ada juga orang percaya itu salah gitu. Jadi nggak bisa ada tuh sama kayak misalkan adakan acara kayak perlombaan sepak bola atau voli gitu. Karena minimal orang semuanya yakin percaya bahwa olahraga itu baik gitu, guys. Sehingga tidak ada ini alasan untuk orang menolak kegiatan itu gitu loh. Tapi ini adalah kegiatan yang tidak semua orang percaya. Ada orang yang bahkan tidak percaya gitu, bahkan menolaknya. Itu saya tidak pahami loh kira-kira, guys. Kata-kata itu ya, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu. Ini video guys, tak kemana nih guys? Tak kemana begini? Oke, jadi mungkin share dulu video ini guys, karena video terlalu melenceng, tak kemana larinya kan. Jadi itu saran saya ya. Intinya adalah kita tuh hidup masyarakat. Jadi kita tuh hidup berdasarkan kesepakatan bersama. Jangan ada tuh buat kegiatan yang tidak disepakati bersama. Minimal tidak ada warga yang nggak setuju gitu. Melainkan kalau masalah nggak setuju ya, masa tuh warga menentang, itu penting guys ya. Karena bahaya kalau Anda tuh melakukan kegiatan yang warga menentang guys. Itu sama dengan kita tuh pengen nyari konflik, kita tuh ingin memancing kerisauan gitu, itu nggak boleh ya. Makanya saya tuh hati-hati sekali. Saya tidak pernah mutar musik keras-keras ya, pakai speaker ya, musik tuh ya. Saya juga nggak mau mengadakan ibadah di rumah saya, ngundang orang tanpa izin warga sekitar, nggak mau saya, ya, karena itu adalah bisa memancing
ya kayak meskipun, tapi kalau kecuali kalau lingkungannya memang Islam, banyak Islam sekitar kita, nggak ada yang agama lain, yang ada pun satu dua itu nggak masalah. Tapi bahaya kalau lingkungan kita tuh, misalnya saya beringkal di lingkungan Kristen misalnya, terus saya mengadakan acara wirid, padahal rumah tetangga saya depan belakang kiri kanan itu Kristen semua, saya undang orang luar, itu bahaya. Saya harus minta izin dulu gitu. Ya, lebih aman kalau saya adakan di masjid misalnya, atau ya saya tempat lain yang mana itu memang lingkungannya memang Islam semua. Intinya guys adalah kita sebagai minoritas itu harus tahu diri, ya. Jangan minoritas itu kita seenaknya. Ingat, kita harus ngaca, kita minoritas. Ini juga berlaku pada umat Islam di luar negeri. Umat Islam luar negeri tidak seperti mereka ini, nggak bebas, ya. Kita tuh mengadakan acara tuh ya di masjid. Kecuali kalau misalnya kayak buka bersama, itu kan buka bersama itu tidak ada keributan di situ, hanya makan-makan bareng-bareng aja, sama kayak kita makan ngumpul makan gitu. Nggak ada itu acaranya nyanyi atau yang pakai speaker tuh nggak ada. Ya, makan-makan buka puasa gitu-gitu doang gitu. Jadi dan itu pun tidak ibaratnya itu tidak menimbulkan kebisingan, tidak buat orang tuh mendengarkan sesuatu yang tidak mereka tuh yakini guys, yang mereka tentang keyakinan mereka tuh tidak setuju yang keyakinan itu gitu, karena mereka keyakinan lain gitu guys. Itu sebab logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.